Ini dari kerja kerasnya berhari-hari kelompok 2. Siang dan malam menuntut ilmu, kemudian mengimplementasikan dalam bentuk modul ajar. Ini 3 hari ya, 3 hari berturut-turut ini hasilnya. Mangga tunggu, sampaikan bagaimana caranya menyampaikan supaya teman-teman juga wow, keren. Hasil praktek kami membuat modul bersama teman-teman. Hasil belajar kita selama 2 hari dan ini adalah hari ketiga bersama dengan Bu Farida. Terima kasih banyak ilmunya. Mohon masukannya, bimbingannya jika ada salah dari kelompok kami. Pertama kita berasal dari kelas 1 mengusung tema mengenal diri, mengenal nama diri sendiri untuk anak kelas 1. Di situ seperti yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Farida tadi ada nama, asal sekolah, alokasi waktu. Namanya kita jadinya kelompok 2, terus asal sekolahnya kita satukan di SD Waringin Kurung, alokasi waktunya 1 pertemuan 30 menit. Jenjangnya kelas 1, jumlah siswanya mohon maaf kami tidak rubah karena memang beda-beda juga. Ini ke awal-awal. Kegiatan ini bisa digunakan berisi tentang nama-nama dari siswa, mengenal nama diri siswa, bisa menuliskan nama diri dan membaca namanya secara lantang dan benar. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan atau dimensi yang kita ambil adalah mandiri. Pemahaman diri sendiri dan situasi yang dihadapi itu adalah subelemennya. Mohon maaf, tadi itu adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi adalah elemen, lalu subelemennya mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi oleh siswanya. Fasenya adalah fase A. Tujuan pembelajarannya, pelajar 1.1 pelajar dapat menulis nama sendiri dengan baik dan benar. Seperti kata Bu Farida, karena kita mengambil kelas jadi 1.1 karena kita ada di fase kelas 1. Lalu ada 1.2 pelajar dapat membaca namanya dengan lantang sesuai dengan apa yang dia tulis. Kita lanjut, kata kuncinya adalah teks lagu anak. Memang kelas 1 itu kata transisi dari PAUD dan SD, kita mencari yang paling menyenangkan untuk anak-anak kelas 1, yaitu menggunakan teks lagu anak. Materi ajar, alat dan bahan yang kita gunakan, teks lagu siapakah namamu, dan bila perlu kita bisa menyiarkan rekamannya. Sarana prasarana kelas diatur posisi duduknya agar siswa bisa berkegiatan nyaman. Biasanya kalau dulu kita duduknya 2-2, sekarang karena sudah berubah dari kurikulum K13 dan sekarang kurikulum Merdeka, biasanya kita kelompokkan supaya jauh lebih nyaman dan jauh lebih dekat dengan gurunya. 2. Peralatan audio video untuk mendengarkan rekaman lagu jika memungkinkan, kalau di satuan pendidik Bapak Ibu ada. Kode perangkatnya Indonesia. 1.1 fase A jenjang SD kelas 1, jumlah siswa 28 orang, kategori siswa reguler. Metodenya model pembelajarannya tatap muka. Tujuan pembelajaran elemennya pertama menulis, kedua membaca dan merisa. Memirsa, mohon maaf. Tujuan pembelajaran 1.1 pelajar dapat menuliskan nama dengan baik dan benar. 1.2 pelajar dapat membaca lantang nama diri dengan baik sesuai apa yang dia tuliskan. Seperti tadi profil pelajar Pancasilanya sudah disebutkan, jadi saya tidak akan sebutkan ulang. Tadi itu mandiri, bisa dilanjut Ibu. Konsep utama yang akan dipelajari dan pertanyaan inti atau essential question. Yang pertama, bagaimana siswa dapat menulis namanya dengan baik dan benar. Kedua, bagaimana siswa dapat membaca nama
dengan benar. Ketiga, kegiatan apa yang mendorong siswa melakukan tanya jawab. Lalu ada pengetahuan atau keterampilan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik ini. Pertama, siswa sudah pernah belajar menulis namanya sendiri. Kedua, siswa sudah pernah membaca namanya sendiri. Kita lanjut, tadi sarana prasarannya sudah disebutkan mengenai audio dan lain-lain. Asesmennya, bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran? Tadi di situ ada pemilihan, ada asesmen individu, kelompok, dan keduanya. Kita pilih asesmennya secara individu, karena mau nggak mau memang nama sendiri. Terus jenis asesmennya performa, presentasi, dan tertulis. Karena kita kan menggunakan lagu, jadi otomatis anaknya menyanyikan lagunya dengan menyebutkan namanya. Dan tertulis namanya dengan baik. Kegiatan pembelajaran utama, pengaturan siswanya individu, metodenya demonstrasi dan proyek. Mendemonstrasikan namanya diri sendiri melalui lagu. Dilanjut, materi ajar, alat dan bahan. Yang pertama, teks lagu, siapakah namamu? Bisa ditulis atau di print sendiri namanya sebesar. Tapi kita nggak perkirakan biaya ya, kita biasanya langsung di print out kan atau membagikan kertas dari sekolah. Sebelum kita memulai anak-anak menyanyikan lagunya, kita kenalkan dulu persiapan pembelajarannya itu lagunya. Nah, lagunya bagaimana? Ibu dipersilahkan. Ada murid baru pergi sekolah, pakai kacamata, rambutnya kepang dua. Siapa namanya? Dilempar pakai kertas. Siapa namanya? Asmada. Tepuk tangan. Seperti itu berulang-ulang sampai dari satu sampai terakhir. Begitu lagunya itu lagi. Boleh pakai apa tuh yang kekeretaan api itu kita tangkap, terus namanya siapa gitu, menyebutkan satu persatu begitu. Iya, mantap. Terima kasih. Cukup dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi teman-teman penyampaiannya overall sudah bagus. Hanya ada yang perlu ditambahkan tadi. Di sini kan ada 1.1 pelajar dapat menuliskan nama dengan baik dan benar. Yang kedua, pelajar dapat membaca lantang namanya. Itu udah pasti ya, Farida. Ya, Farida. Bisa ya? Oke, boleh ditambahkan nggak? Anak bisa menyebutkan huruf dari Farida. Jadi F, A, R, I, D, A. Gitu ya. Jadi hurufnya bisa dia sebutkan. Nah, di bawah ternyata tadi ada dia cetak ya, cetak namanya. Nah, saran saya sih cetak namanya itu berdasarkan tulisan dia sendiri. Jadi bukan buatan bu guru, tapi anak itu membuatkan sendiri namanya sendiri, dia tuliskan sendiri, kemudian nanti bu guru bantu mencetak. Nah, kalau misalnya ada produknya boleh kita masukkan proyek personal ya, proyek individu. Nah, itu bisa. Lalu di sini kan ada teks lagu. Kalau memang ada lagu yang mau disampaikan bisa ambil linknya ditaruh di situ. Dimasukin ke materinya linknya. Ya, itu aja ya teman-teman. Jadi nanti sudah bisa dibayangkan membuatnya. Sudah bisa ya, satu kelompok aja kita sudah mulai paham kan? Tinggal menambahkan sedikit. Oke, ada tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gambreng, kelompok 1 paling ribut ya. Di sini kami membuat modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran IPAS SD kelas 4. Ada tulisannya ya Bu, kita tulis di tangan asli ya. Jadi ini bentuk apa namanya kreativitas dari teman-teman kita
asli langsung ditumpahkan dengan coretan tinta emas, Bu. Ya, tepuk tangan dong buat kita. Di dalam modul ajar yang kami membuat ada informasi umum sebagai komponen utama ya Bu ya. Di sini ada identitas modul yang terdiri dari penyusun yaitu kelompok 1 fase B, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran kami isi IPAS, fase kelas B, fase B kelas 4. Kita mengambil bab 3 seumpamanya ini Bu ya, seumpamanya ada di bab 3 yaitu mengenai gaya di sekitar kita. Topiknya kita buat magnet adalah sebuah benda yang ajaib. Alokasi waktu 27 jam pelajaran. Komponen yang kedua yaitu kompetensi awal. Di kompetensi awal kita mau menuliskan mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dalam kompetensi awal juga dituliskan memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila yang dipilih yaitu bernalar kritis dan kreatif. Ya Bu. Komponen yang keempat ada sarana dan prasarana. Yang pertama sumber belajar. Sumber belajar ini kami ambil dari buku pelajaran untuk kelas 4, buku IPAS. Kalau tidak salah itu memang di sumber kita itu adalah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI tahun 2021, penulisnya Amalia Fitri dan kawan-kawan. Kemudian sarana selanjutnya yaitu pengenalan tema, guru juga memegang buku. Kemudian sarana dan prasarana yang lainnya adalah lingkungan sekitar kita. Topik magnet sebuah benda yang ajaib. Perlengkapan yang dibutuhkan yang pertama ada lembar kerja, alat tulis, alat mewarnai apabila nanti ada hal-hal yang perlu dibedakan ya Bu ya. Kemudian ada magnet dan benda-benda yang terbuat dari besi dan benda-benda yang terbuat dari non besi gitu Bu. Kemudian sarana yang lain adalah persiapan lokasinya kita menggunakan di dalam kelas. Topik proyek belajar, material sesuai dengan produk yang dibuat oleh siswa. Persiapan lokasinya di area kelas atau dalam kelas. Target peserta didik bisa menjadi peserta reguler. Yang kedua, target peserta didiknya yang lebih tinggi lagi yaitu peserta didik dengan pencapaian tertinggi yaitu dengan memahami dengan gaya yang cepat, bernalar kritis, dan kemudian mampu memecahkan permasalahan. Model pembelajarannya kita melakukan pembelajaran visual Bu. Adapun komponen inti tujuan pembelajaran dari ini yaitu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat pada aktivitas sehari-hari, memanfaatkan gaya untuk membantu manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran pengenalan temanya dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema sebagai perkenalan, dapat mengetahui apa yang ingin akan dipelajari, dan dapat membuat rencana belajar. Itu tujuan dari pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajaran topik dapat mengenal gaya magnet dan sifat-sifat magnet, dapat mengidentifikasi tipe gaya dari beberapa benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Yang ketiga, dapat mengetahui manfaat dan melakukan penerapan gaya magnet itu sendiri. Selanjutnya tujuan pembelajaran proyek belajar. Peserta didik dapat mempraktikkan dan memanfaatkan sifat gaya. Pemahaman bermaknanya pengembangan tema, pengenalan tema gaya, topiknya magnet sebuah benda yang ajaib. Proyek belajarnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat sebuah produk dengan memanfaatkan gaya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan inti Bu, jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan stimulus ya, pertanyaan-pertanyaan tematik yang bisa menstimulus siswa gitu.
Selanjutnya setelah pertanyaan tematik di dalam modul ajar kami juga di sini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Setelah itu bisa dijelaskan Bu ya, mempercepat ya Bu. Di kegiatan pendahuluan seperti biasa Bu ya, kita selaku guru-guru ada ada kegiatan orientasi, ada kegiatan persepsi begitu. Sampai dengan kegiatan penutup. Kemudian di penutup ini tidak lupa kita melakukan refleksi dan kemudian di akhir kita melakukan asesmen ini yang kita lakukan. Yang pertama, penilaiannya didapat dari praktik yang sudah kita lakukan di kegiatan inti tadi, dan kemudian yang kedua kita melakukan apa Bu? Ada lembar kegiatan siswa gitu Bu ya, ada LJK-nya gitu untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman anak-anak didik kita gitu. Ada rubriknya, iya. Jadi selain penilaian dari praktiknya, kita mengambil penilaian dari rubriknya begitu ya. Itu saja mungkin dari kelompok 1. Ya. Sebelum pembelajaran tadi kita ada selain pertanyaan-pertanyaan stimulus, kemudian kita menjelaskan, ada penjelasan dan modelnya tanya jawab umpan balik begitu Bu. Jadi kemudian mereka juga nanti belajar kan dari benda-benda yang ada di sekitar kita juga gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kalau boleh saya kasih masukan. Selain dari tanya jawab, kemudian nanti ada yang disampaikan oleh Bu Guru, kan kita juga memfasilitasi anak-anak yang visual tadi, karena ini kan bilangnya pembelajaran visual. Kalau pembelajaran visual berarti ada yang dilihat oleh anak-anak, berarti ada yang ditampilkan oleh anak-anak, berarti apakah ada nanti dari YouTube-nya gitu ya, atau ada videonya gitu. Itu nggak sepakat nggak teman-teman? Kalau kegiatannya adalah visual, berarti ada yang dia lihat dulu sebagai inspirasi awal gitu ya. Lalu kemudian misalkan kalau ini mau membedakan cara kerjanya magnet, berarti mungkin diperlihatkan dulu nih cara kerjanya magnet, baru kemudian oke, bisa nggak kita lihat di sekeliling kita, apakah di sekeliling kita ada yang bisa juga berfungsi dengan hal yang sama yang kita lihat itu. Apakah magnet nempel nggak di daun, apakah nempel nggak di mana-mana gitu ya, di mana aja dia bisa nempel. Nah mungkin lebih banyak variasinya, lebih kepada alat dan bahan. Terus kemudian ditambahkan linknya gitu ya. Nah di sini juga untuk model pembelajarannya tidak hanya visual, karena anak melakukan prakteknya. Anak melakukan atau anak melihat saja? Melakukan kan? Berarti bukan hanya visual kan? Karena anak juga terjun, memberikan pengalaman kepada anak. Jadi bisa di situ juga ada implementasinya. Jadi praktek juga. Model belajarnya berarti dia praktek juga. Gitu. Hanya itu aja sih yang ditambahkan. Kalau bisa ditambahkan gitu ya. Iya. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk kerennya gini. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Bisa? Asiknya benar-benar diasikin. Asik. Gitu. Bisa? Oke. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren, asik. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau bapak-bapak ini kelompok apa? Oh, Sumbang Masya Allah. Coba kita mau lihat kelompok yang ada bapak-bapaknya terinspirasi juga nggak? Coba kita lihat mana kelompok yang 3, ada inspirasi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dari kelompok 3? Batangan Michael Isaac, kelas 2.
Tujuan kegiatan pembelajaran satu hal untuk kami menggunakan pembahasan kegiatan pembelajaran secara ini dapat mewujudkan dan menggunakan karakteristik visi dan misi orang dan benda yang ada di sekolah. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik diri dan kemampuannya di sekolah, seperti yang bekerja, dan kedua. Konsep utamanya keberagaman karakteristik individu di sekolah. Melalui pelajaran Pancasila berkeberagaman global. Sarana dan prasarana seperti cermin, ruang kecil, lampu ruang, dan ruangan kelas. Target peserta didiknya yang reguler berisiko yang sama. Jumlah peserta didik 15 peserta didik. Ketersediaan materi. Model pembelajaran tatap muka, asesmennya menggunakan asesmen kelompok. Kegiatan pembelajaran pertama peraturan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok-kelompoknya 3 sampai 5 orang dengan metode diskusi. Materi ajar alat dan bahan. Materi atau sumber pembelajaran. Pertama ada gambar-gambar sebagai media belajar, yaitu seperti materi foto dan gambar-gambar atau keluarga, guru dan keluarga sendiri. Alat dan bahan yang diperlukan seperti spidol, kemudian spidol warna-warni, kertas origami, kemudian persiapan pembelajaran. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum mengajar. Pertama, siapkan alat bahan, meja dan kursi. Urutan kegiatan pembelajaran. Pertama, pembukaan kegiatan akhir. Kemudian selanjutnya ada evaluasi seperti membimbing peserta didik, membuat rangkuman pelajaran, kemudian ada memberikan penghargaan, memberikan hukuman baik seperti menyanyikan lagu daerah. Kemudian ada berdoa dan refleksi guru. Misalkan guru merefleksi apa hal-hal yang menjadi perhatian, misalkan apakah ketepatan memilih media dalam menyampaikan materi. Kemudian peserta didik ketika diajarkan itu mendapat perhatian khusus buku dikasih reward apa seperti itu. Kemudian asesmennya menggunakan penilaian kelompok. Oke, berarti di sini ada materi ajar ya, ada gambar-gambar sebagai media belajar, yaitu semua materi foto dan gambar. Nah, karena mungkin akan membutuhkan banyak, saya sarannya tetap ada linknya supaya nanti lebih lengkap ketika bineka tunggal ika gitu. Kalau kita siapkan semua fotonya, gambar-gambarnya, ini kan kadang-kadang banget yang harus kasih APD. Jadi lebih memudahkan kalau kita menggunakan linknya. Iya, boleh. Kalau bineka tunggal ika kita percaya tentang daerah misalnya, berarti kan semua tentang daerahnya yang bisa kita kenalkan bisa pakai link aja bisa. Selain dari gambar-gambar, kalau kita banyak gambar, nah mungkin seperti itu. Ya, itu yang menambahkan. Ada lagi mungkin Bu? Refleksi untuk peserta didik kapal semuanya. Ada pertanyaan. Iya, nggak apa-apa cukup. Oke, teman-teman ada masukan dan sarannya? Cukup ya, linknya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau akan membacakan modul yang sudah kami susun. Kami terdiri dari 10 kelompok yang insya Allah nanti akan 10 orang yang nantinya akan melakukan simulasi tentang permainan tradisional.
Baik. Oke, jadi ada simulasinya ya. Sebentar. Tahan dulu, tahan. Baik, nah. Informasi umumnya yang pertama, nama pembuatnya tentu saja kami dari kelompok 4 betul. Institusi kita tulis Waringin Puro saja, Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Waringin Puro karena kita berkelompok banyak. Kemudian tahun penyusunannya tahun 2023 tentunya untuk jenjangnya sekolah dasar kelas 4 atau fase B. Kemudian alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 5 kali jam pertemuan itu 35 menit atau sejumlah 175 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu kita mengangkat elemen Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya kita ambil yang peserta didik dapat mendeteksi atau mendemonstrasikan dan membuktikan bahwa kebinekaan dapat memberikan kesempatan memiliki pengalaman dan pemahaman baru. Konsep utama yang akan dipelajari yaitu jenis permainan tradisional yang nanti diminati oleh anak-anak, kemudian manfaat kebinekaan dalam kehidupan. Ada pertanyaan pemantik yang harus kita berikan kepada anak-anak. Apa nak permainan yang pernah kalian mainkan pada saat kalian biasa sedang bermain? Boleh deh masuk dulu anak-anak. Oke, boleh nih simulasinya. Ini anak-anak dari sini. Oh, oke, berarti boleh nih. Kita lihat. Lebih gelap lagi. Karena ini sifatnya simulasi tidak dari persepsi, jadi kita langsung ke tujuan inti saja ya Bu ya, tentang permainannya akan kita sampaikan mengangkat tema kebinekaan dari permainan tradisional. Baik, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan permainan tradisional di rumah? Permainan apa yang sudah kalian mainkan? Boleh, yuk kita ke lapangan, kita bermain orai-oraian. Siap? Baik, kita ke lapangan semua. Ya, setelah di lapangan, kita membentuk kelompok. Nah, ceritanya ini sudah berkelompok ya Bapak dan Ibu. Baik, silahkan. Siapa yang bertugas menjadi, ini permainannya tentang apa dulu nih, Ibu mau tahu? Orai-oraian itu apa nak? Oh betul, orai-oraian itu dari bahasa mana sayang? Orai-oraian itu dari bahasa apa? Sunda. Baik, karena ibu orang Jawa, jadi ibu baru tahu makna orai-oraian. Baiklah, orai-oraian itu permainannya dalam bentuk bagaimana? Jadi kita nanti saling berpegangan. Oh, masih jauh. Jadi kan ceritanya kalau anak-anak gitu ya. Nanti kita masuk nih, ada 2 teman. Mancing. Jadi ada 2 teman yang nanti saling berpegangan, nanti kita masuk. Baiklah anak-anak, ibu nih kayaknya udah nggak sabar pengen bermain ya. Tapi tentu saja ibu harus ingatkan kepada kalian, dalam bermain itu harus memakai sifat apa nak? Sporty. Harus senang. Tanggung jawab. Kompak. Jujur. Kerjasama. Baik, anak ibu hebat semua. Boleh silakan kita bermain. Orai-oraian waler kasawa kantong kasawa parina kesadeng benang. Orai-oraian waler map ekebon. Oke. Wah, ini ada yang ketangkep temannya. Kira-kira dipilih dulu nih. Tahu nggak? Nih temennya nih
itu, jadi kurang kecepatan ya. Baiklah, tidak apa-apa. Ini pilihannya apa tadi yang kalah? Baik, pilih kebulan. Silahkan lanjutkan lagi sampai 2 kali saja ya Bapak dan Ibu. Boleh Bu, 1 kali lagi. Orayan luar mapa kebon entong ka kebon di kebon lo banu ngangon. Nah, baik. Ya, baik. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi Ibu, makna yang ingin diangkat itu adalah kebinekaan dan bersama teman-teman itu saling menghargai, terutama menumbuhkan karakternya yaitu tentu saja berkebinekaan global dan bernalar kritis. Masih panjang banget, ada link-linknya, kemudian ada elegan bahan yang dalam kegiatan pendahuluan biasanya siswa baris dulu di depan kelas bertujuan untuk mempersiapkan kondisi secara fisik dan mental. Kemudian siswa masuk satu-satu dengan tertib. Kemudian siswa memberi salam kepada guru, dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian sesuai absen. Biasanya kita mengedepankan tentang kebersamaan gue, jadi nggak selalu dituju ketua kelas gitu. Bisa saja yang datangnya di awal kita kasih apresiasi untuk dia memimpin doa, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi di hari keduanya yang berpakaian rapi, bersih, itu boleh juga diapresiasi untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Kemudian guru menanyakan kabar, memeriksa kehadiran siswa. Guru melakukan kegiatan apresiasi dengan mengajak siswa bermain Pancasila 5 dasar. Kalau tadi saya pilih yang ulang orayan itu karena ada unsur bahasa daerahnya Bu. Kalau Pancasila 5 dasar biasa di kelas itu kan untuk anak-anak tahu misalkan nama-nama daerah, nanti ada huruf apa yang dia misalkan sebutkan nama makanan daerah gitu yang mengandung kayak gitu. Jadi mengolah anak supaya berpikir kreatif juga gitu. Kegiatan inti. Ada Bu, ke bawah. Turun saya. Ini ada aturan mainnya. Nah, jadi ini kelompok diberi nama sesuai nilai-nilai yang terkandung, kemudian jujur, sportif, berani, dan bertanggung jawab. Oke, kita boleh kasih tepuk tangan. Oke, kita kasih tepuk keren yang kedua. Ya, tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, tepuk tangan tadi. Muncul aturan main karena memang tadi kan ada simulasi sehingga muncul. Kalau tadi pertanyaannya adalah sebelum bermain sikap apa teman-teman yang harus dimunculkan gitu ya bahasanya. Mungkin nanti kita bisa bilang oke, kita akan mulai bermain, silakan buat aturan mainnya gitu. Itu lebih soft ke anak-anak. Silakan buat aturan mainnya. Oke, aturan mainnya apa? Tadi bilang tertib, bertanggung jawab, bergiliran gitu ya tadi ya. Guru wajib mengulang aturan main itu. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi harus tertib, harus mandiri, harus bertanggung jawab. Aturan itu ketika terjadi clash, ketika bermain, praktek, simulasi anak-anak yang kemudian muncul clashnya, bukan bu guru loh yang akan melarang, tadi kan disuruh mandiri loh, tadi kan tertib loh. Tapi bu guru hanya mengingatkan siapa tadi yang buat peraturannya? Saya. Adakah yang membuat peraturan harus tertib? Saya bu guru. Oke, itu teman-temannya tidak tertib. Jadi nanti yang akan mengingatkan aturan main itu adalah anak itu sendiri. Anak yang membuat aturan main dan anak yang menegakkan aturan main itu sendiri. Guru nggak lagi bilang, tadi kan udah bilang tertib. Tadi kan udah bilang tanggung jawab. Tidak perlu lagi karena guru sebagai fasilitator hanya mengingatkan dan anaknya lah yang nanti akan meluruskan. Gitu ya. Sudah bisa dipahami teman-teman semuanya? Bapak Ibu Guru? Sudah ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi kita sudah membuat simulasi. Saya ingin Bapak Ibu semuanya duduk dengan nyaman. Boleh di atas, boleh di bawah, tapi agak lebih mendekat sedikit boleh. Agak lebih mendekat sedikit boleh. Kita masih ada waktu 30 menit.
30 menit untuk kita selesaikan, kita tuntaskan. Boleh dong agak mendekat, yang jauh agak mendekat. Bilang, kalau tadi ada Bu Guru yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau saya mungkin berbeda, mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya belum kenal, tapi saya jatuh cinta dengan Bapak Ibu semuanya. Sehingga kasih tepuk tangannya, jangan ragu-ragu. Oke. Kira-kira dari pagi sampai sore, adakah yang bisa kita bawa pulang? Adakah yang kemudian bisa membuka paradigma kita berpikir tentang IKM? Ada? Ada sedikit. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang nyata. Ya nggak sih? Kenapa kita selalu merasa bahwa kenapa ya saya kok kalau misalnya ikut pelatihan atau ikut seminar atau workshop, kok kayaknya susah banget ya memaknainya gitu. Kalaupun saya dapat sampai di rumah saya bingung tadi apa sih? Tadi gimana sih gitu tuh? Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa karena kita ini sebenarnya sudah jenuh dengan beberapa file yang sebenarnya tidak pernah tuntas. Jadi kita sudah pernah ikut secara online, kita sudah ikut berkali-kali secara online, kita sudah mendengarkan paparan secara langsung, tapi semuanya dimulai dari tengah dan tidak berakhir. Iya. Benar gak Pak, Bapak Ibu? Benar ya? Nah oke, yang paling pertama adalah ayo kita syukuri dulu hari ini kita berdiri sebagai guru. Saya ingin sekali menggugah hati dari Bapak Ibu semuanya bahwa apapun yang berada di hadapan kita, kalau kita anggap itu sulit, maka itu pun akan menjadi benar-benar sulit. Kalau kita melihat IKM dari sudut pandang yang mudah, maka segala sesuatunya pun akan mudah. Betul, karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di jalan yang kita lewati, segala sesuatu yang kita hadapi hari ini sebenarnya adalah hasil dari buah pikiran kita sendiri. Bukankah kita hanya akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan? Segala sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang, segala sesuatu yang kita pikirkan akan mendekat kepada kita, karena sebenarnya kitalah yang mengakses semua itu. Bapak Ibu semuanya, IKM ini sebenarnya bahkan bikin kita kadang-kadang puyengnya benar-benar puyeng. Pengen dikerjain tapi kita nggak paham. Satu kata yang selalu harus kita genggam adalah yakin. Satu kata yang harus selalu kita genggam adalah yakin. Kalau kita bisa pasti, kalau kita mau pasti, kalau kita belajar pasti, oke. Yakin, itu yang paling pertama. Yang harus kita lakukan hari ini adalah menentukan goalnya, tujuan kita. Hari ini kita menjadi seorang guru. Banyak sekali kita kan jadi seorang guru. Belum paham ini sudah dijejelin ini, belum paham ini sudah diganti dengan ini. Terus kita mengeluh, ya apaan sih pemerintah ini? Katanya mau merdeka belajar. Ternyata kita kayaknya kayak under pressure banget gitu. Kita sangat tertekan dengan segala urusan administrasi, modul ajar, RPP. Lagian materinya disampaikan berbeda-beda satu narasumber dengan narasumber yang lain. Benar nggak? Betul ya? Oke, jangan beratkan pikiran kita di bagian yang itu. Sekarang ini adalah kita harus yakin bahwa segala sesuatu kalau kita sudah mulai pasti kita akan berjalan. Tentukan goal kita. Jangan jadi guru yang biasa aja. Jangan jadi guru yang kita hanya menggugurkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tapi jadilah guru yang bekerja pakai hati. Bapak Ibu, di luar sana mungkin ada yang jauh lebih hebat dari kita. Ada yang jauh lebih cerdas dari kita. Mungkin ada yang jauh lebih bersemangat dibandingkan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih berdiri di hari ini sebagai seorang guru. Bukankah kita berdiri hari ini sebagai seorang guru? Adalah titik atau tempat di mana banyak orang di luar sana menginginkan posisi kita hari ini. Tapi kita beruntung banget. Kita beruntung banget karena Allah perkenankan kita berada di titik ini sebagai seorang guru. Dan bisa jadi status kita hari ini menjadi seorang guru adalah doa terbaik kedua orang tua kita siang dan malam. Siang dan malam mereka berdoa di atas sajadah, bersujud sama Allah di sepertiga malam. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak saya anak-anak yang bermanfaat
semangat ya Allah. Sesulit-sulitnya saya sebagai orang tua, jadikan anak saya jauh lebih baik dari saya. Bisa jadi kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita nggak pernah tahu. Titik kita berdiri hari ini, yang sering setiap hari kita keluhkan, Masya Allah jadi guru kayak begini banget sih. Kayak gini amat sih belajarnya. Ya Allah ya Allah, ternyata inilah doa terbaik dari kedua orang tua kita. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kalau ternyata hari ini pernah bilang makasih nggak kepada kedua orang tua? Pernah menyisihkan nggak dari yang kita dapatkan sebagai guru untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Kita nggak tahu loh. Sujud mereka itu bahkan tidak pernah bercerita tentang dirinya, tapi selalu meminta kebaikan buat anaknya. Loh, kita ini doa terbaik, Bapak Ibu. Kita ini doa terbaik, dan kita nggak pernah tahu. Ada yang orang tuanya masih ada, tapi ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Bahkan kita nggak pernah tahu, Ma, pernah kamu doakan? Nggak pernah. Bahkan sampai meninggal pun, sampai pergi pun, belum pernah bibir ini bilang sayang sama orang tua. Padahal kita ini adalah produk terbaik dari kedua orang tua kita. Tapi pernahkah kita mengucap terima kasih kepada orang tua karena kita sudah jadi guru? Yang masih ada orang tua, pernahkah bilang makasih karena sekarang sudah jadi guru? Ada yang sudah sertifikasi, mungkin ada yang sudah jadi PNS. Oh, lupa bilang terima kasih sama orang tua. Sampai orang tua pergi, kita cuma bisa bilang maaf mama di atas nisan. Masih ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah nggak terpikir untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah menghantarkan kita sampai di titik ini? Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, jangan katakan kamu tidak sayang. Jangan sampai bila waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya dan semua yang tersisa hanyalah air mata cinta. Orang tua kita ini butuh mendengar. Orang tua kita butuh mendengarkan kita berterima kasih atas profesi yang menjadi kebanggaan kita. Profesi sebagai guru adalah profesi yang mulia, profesi melekat, profesi yang mengantarkan kita kepada kedudukan derajat yang mulia. Dan kita adalah orang terpilih. Jangan mengeluh, jangan mengeluh, apalagi cuma soal IKN. Yakin Bu, yakin Pak, segala sesuatunya akan terlewat. Buat golnya, jangan jadi guru biasa-biasa aja. Yang penting sudah berangkat, sudah ngajar, kita pulang. Jangan jadi guru biasa-biasa aja, karena di dalam mengajarnya kita ada amal jariah yang kita bagi buat kedua orang tua kita. Bersyukur hari ini kita jadi guru. Bersyukur Bu jadi guru, karena di luar sana banyak yang memikirkan posisi kita hari ini. Bapak, Ibu, tentukan goalnya. Tentukan goalnya, kemudian fokuskan segala kemampuan yang kita miliki, potensi, ilmu, tenaga dan pikiran kita untuk mencapai yang dinamakan goal itu. Jadilah guru yang betul-betul bertanggung jawab, bermartabat dan punya kualitas diri. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan aku mah apa, aku cuma remah-remah rengginang. Pernah dengar? Lihat remah-remah rengginang posisinya ada di mana? Paling bawah aja. Paling bawah. Orang sedoyan-doyannya rengginang, dia akan memilih yang bagus. Yang bagus yang dia pilih. Gak ada orang doyan rengginang yang dia pilih adalah remahnya. Kalau kita menyamakan remah-remah rengginang itu dengan diri kita, maka jangan salahkan kalau orang lain meremehkan kita.
Jadi, kasih nilai terbaik buat diri kita. Kita berharga, kita bernilai, dan kita punya kualitas diri. Value diri kita harus tinggi. Hargai diri kita sendiri. Jangan underestimate dengan diri kita, karena kita jauh lebih hebat dari yang kita tahu. Selemah-lemahnya kita, yakin Pak, yakin Bu, selemah-lemahnya kita. Tidak ada satu orang kuat pun di luar sana yang mampu menahan rezeki kita, selemah-lemahnya kita. Tidak akan ada satu orang kuat pun di luar sana yang mampu menahan rezeki kita, selemah-lemahnya kita. Maka yakin, segala sesuatu yang Allah sudah gariskan buat kita, rezeki sekecil apapun itu akan sampai ke tangan kita. Jadi menjadi guru jangan menjadi keluhan. Saya mah cuma guru. Hei guru, guru itu merubah satu bangsa dimulai dari guru. Maka banggalah kita menjadi seorang guru. Yakin segala sesuatu yang kita inginkan, kalau kita pikirkan terus menerus itu akan sampai kepada kita. Pastikan apa yang kita pikirkan itu adalah hal-hal positif. Pastikan yang akan kita sampaikan itu adalah hal-hal positif. Karena kalau sampai kita hal-hal negatif yang selalu kita pikirkan, rugi banget kita sama waktu. Soal yakin ini bisa saya simulasi. Bapak Ibu mau lihat simulasinya tentang yakin? Bapak Ibu ada waktu 10 menit lagi, kita mau melihat bagaimana simulasi tentang yakin. Mau? Siap mau lihat? Dan setelah ini saya berharap Bapak Ibu guru yang berada di sini harus memiliki yakin itu. Satu kata yang harus kita genggam selalu adalah satu kata yang harus kita genggam adalah Oke, kita akan lihat yakinnya akan kita pertebal. Boleh minta satu orang untuk berkontribusi dalam kegiatan ini? Kita akan bermain, kita akan simulasi. Satu orang. Satu. Oke, terima kasih. Ibu boleh duduk. Saya manggil ibu dengan nama Bu Umur. Oke Bu Umur, kita lihat jalannya rezeki. Allah itu sudah menentukan rezeki buat kita. Kita perhatikan ya, Bu Umur. Saya mau main sama Bu Umur. Bu Umur percaya nggak bahwa rezeki itu Allah mengatur rezeki kita dan tidak ada satu orang pun di luar sana yang mampu menahan rezeki kita kalau kita yakin. Bu Umur percaya bahwa rezeki itu ada yang kita dapatkan dengan kita bekerja susah payah, keluar keringat capek, terus kita dibayar dengan uang, itu adalah rezeki kita. Percaya? Tapi ada juga rezeki yang lewat orang lain. Jadi orang lain, ada rezeki kita ternyata dititipkan kepada orang lain. Sama, ada rezeki orang lain juga yang kita dititipkan kepada kita. Sesedikit pun yang kita terima ada bagian orang lain. Percaya nggak Bu Umur? Oke, sekarang simulasinya adalah Bu Umur boleh mencari 9 barang. Nanti diletakkan berderet di depan, 9 barang. 9 barangnya itu boleh barang yang kecil-kecil, tidak yang harus memberatkan. 9 barang berbeda, 9 barang itu 9 barang yang berbeda, tapi bisa disebutkan. Saya akan hitung 1, 2, 3 dicari, dan setelah saya bilang stop, Bu Umur harus stop. Oke? Boleh. 9 ya, 1, 2, 3, silakan. Oke, 9 barang yang berbeda. Stop. Ada berapa? 7. Masih ada berapa lagi yang kurang? Masih ada 2. Bu Umur boleh menyampaikan dan bagaimana caranya barang itu datang. Boleh? Oke, 1. Saya butuh 2 barang lagi. Apakah ada yang mau memberikan kepada saya? Oke. Lah, HP kita telepon ya. Tuh HP tuh kasihin tuh. Oke. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Setelah ini kita akan fokus, perhatikan rezeki itu. Meski batas waktunya sudah diberikan, kita sudah mendapatkan perubahan. Lalu kemudian saya bilang, oke stop ya. Berarti Bu Umur boleh minta dari orang lain. Perhatikan ketika Bu Umur bilang, teman-teman saya butuh 2. Gitu. Terus yang dari belakang angkat, yang dari sini angkat. Ada orang terdekat diem baik. Lihat nggak? Ada yang paling dekat diem baik. Yang belakang ya banyak yang membantu. Ini filosofinya apa? Teman-teman, ketika kita membantu seseorang, yang nanti akan membantu ke kita bukan orang yang sering kita bantu. Bisa jadi adalah orang-orang yang jauh yang digerakkan oleh Allah untuk membantu kita. Jadi jangan pernah ketika kita membantu orang dekat,
Oke, ketika kita membantu orang dekat dan kita dalam kondisi membutuhkan, terus kita bilang, ih ini mah kamu sering saya bantu loh, tapi saya susah kamu nggak pernah bantu saya. Tuh orang RT sono no yang bantu. Kalau inget gitu. Oke, karena ternyata yang Allah gerakkan itu ada di ujung sana. Jadi kita nggak perlu nafsu sama orang ini, gitu ya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu Allah yang atur dan menggerakkan. Allah juga pengen dia berbuat baik, sehingga orang yang terdekat pun tidak digerakkan. Paham tentang jalannya rezeki? Oke, sekarang umur ada 9 barang di depan, boleh disebutkan barangnya? Oke, ada 9 barang di depan. Perhatikan, ketika kita membutuhkan, kita memang harus ngomong sama orang kita butuh. Teman-teman, saya butuh. Karena kalau kita cuma main sindir aja, orang lain belum tentu paham apa yang kita mau. Jangan sampai kita pulang dari rumahnya Bu Mur terus bilang, saya mau udah ngomong ya, saya itu butuh beras, saya butuh beras. Tapi Bu Mur mah nggak bilang ambil aja beras saya. Enggak loh, padahal saya udah bilang gitu. Ya kan, orang namanya sindir Bu, nggak semua orang paham ya. Jadi harus lugas, teman-teman saya butuh barang, gitu ya. Dan nanti juga ketika kita membutuhkan barang bisa dengan cara seperti itu. Dan tadi sudah disebutkan, ada kardus, ada bolpen, ada handphone, gitu ya, ada sendok, ada baterai dan segala macam, ada 9. Ada yang satu orang lagi bisa bantu saya butuh kertas dan pulpen. Oke, saya butuh gelas dan pulpen. Boleh. Sebenarnya yang bantu banyak, semua juga sama, memberikan saya kertas dan pulpen. Tapi saya hanya butuh 1 kertas dan butuh pulpen. Jadi orang jangan serakah, jangan semuanya diterima. Karena mungkin bisa jadi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang lain. Kalau kita kan dibantu sama orang, mumpung dibantu, ambil semuanya. Padahal kita sudah nggak butuh. Butuhnya cuma 1 pulpen dan 1 buku. Jadi ketika kita juga dibantu oleh orang, tentunya kita juga harus punya batasan. Bu, terima kasih, saya sudah dipinjamkan sama orang. Mungkin begitu. Ya, jadi nanti ketika ada bantuan, jangan kemudian, karena ada bantuan, semua diambil gitu ya. Gitu. Nah ini buku punya Ibu. Oke, saya mau menuliskan sesuatu di kertas ini. Dan saya bilang bahwa segala sesuatu yang kita yakini itu akan datang mendekat kepada kita. Baik kita dapatkan sendiri dengan susah payah atau orang mengantarkan kepada kita dalam bentuk bantuan. Itu ya Bu. Dan ini akan saya titipkan kepada seseorang yang saya anggap bisa saya percaya, amanah. Dan nanti ketika instruksinya adalah, Bu, nanti bukanya terakhir ya, maka itu pun akan dijalankan. Begitulah kehidupan. Dalam kehidupan kita akan butuh berjuang bersama. Teman berjuang bersama. Jangan salah milih teman. Karena sebagian dari teman yang kita ceritakan itu, dia bukan hanya menolong, tapi dia juga akhirnya mempublish semua apa yang kita sampaikan. Maka di dalam memilih teman, pastikan teman itu yang amanah. Mohon tolong jangan disampaikan kepada yang lain, karena saya cuma butuh teman untuk curhat. Berikan saya kekuatan, karena saya punya cita-cita, tapi kadang-kadang up and down, dan saya ingin kamu menguatkan. Nah itu kita butuh teman seperti itu. Jadilah teman yang betul-betul menjadi penguat, jangan menjadi ujian buat orang lain. Gitu ya, jadilah kita teman penguat, bukan menjadi ujian buat orang yang lain. Paham Bapak Ibu? Oke, saya akan menuliskan keyakinan saya. Teman bercinta. Rabine, teman bercinta. Ibu saya titip ya, nanti kita akan buka pada saat selesai kegiatannya. Belum? Oke, ada 9 barang di depan. Saya minta Bu Mur untuk membagi 2 bagian. Silakan Bu. Bu Mur adalah orang yang cepat, memutuskan dengan cepat, bergerak dengan cepat. Bahkan saat memilah pun langsung ya. Nah ini orang-orang yang cepat, belajarnya cepat, melakukannya cepat, memberikan keputusan juga cepat. Lari juga cepat. Benar nggak sih? Belanja juga cepat tuh. Oke, ada berapa dan berapa? Ada 5 dan 4, kenapa nggak sama? Karena jumlahnya ganjil. Jadi berbagi nggak bisa sama karena jumlahnya ganjil. Begitu juga kehidupan. Jangan takut berbagi, khawatir mah nggak sama nanti nggak adil. Adil itu bukan milik kita. Adil itu milik Allah. Berbagilah, karena adil itu tidak mesti sama. Jadi seberapapun yang bisa kita bagi-bagikan. Kebutuhan orang beda-beda. Nggak usah takut tidak adil, karena adil itu bukan ranahnya kita. Gitu ya.
Oke, ada 4 dan 5. Kalau saya bilang ada kelompok A dan kelompok B, mana yang jadi kelompok A, mana yang jadi kelompok B? Kelompok A dan kelompok B. Oke, kalau saya suruh memilih antara kelompok A dan B, mana yang mau dipilih? Oke, yang tidak dipilih boleh disingkir. Oke, yang dipilih boleh ditaruh di depan. Teman-teman, ini adalah poinnya. Perhatikan baik-baik. Ada benda-benda yang berada di depan, ada berapa? Ada 5. Perhatikan baik-baik Bu Mur. Saya tidak akan pernah mengintervensi pilihan apapun yang Bu Mur pilih. Tapi dari semua benda yang berada di depan, ada satu yang Bu Mur punya makna tersendiri dan Bu Mur merasa bahwa saya butuh banget ini karena inilah yang nantinya akan memberikan manfaat terbaik buat saya. Di depan ada 5 barang. Silakan Bu Mur pikirkan baik-baik, gali semua potensi dan pikirkan mana kira-kira yang paling bermanfaat, yang menuntun menuju ke hal yang jauh lebih baik. Silakan Bu. Oke. Boleh tepuk tangan. Ada sisa barang 4 di depan. Ini adalah kesempatan. Bu Mur boleh memilih salah satu dan diberikan kepada saya. Dan itu betul-betul punya mana. Silakan. Kenapa memilih pulpen? Oh gitu. Padahal yang di depan juga penuh makna loh. Saya bisa memberi makna misalnya baterai itu adalah energi, kekuatan, gitu kan ya. Lalu kemudian kalau sendok bermakna apa kalau sendok? Bisa digunakan untuk makan, jadi memberikan asupan pada kita. Tapi segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan, karena saya tadi bilang bahwa segala sesuatu yang kita yakini itu semua akan sampai kepada kita, baik kita upayakan maupun kita dibantu oleh orang lain. Jadi rezeki itu tidak akan pernah ada satu orang kuat pun yang mampu menahan kalau kita yakin itu milik kita. Jadi soal datangnya cepat atau lambat itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita akan diberikan segala sesuatu yang terbaik di saat yang tepat. Jadi kalau kita butuh mintanya sama Allah, jangan sama kepala sekolah. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Ibu, saya tadi menitipkan kepada Ibu satu catatan di mana saya meyakini segala sesuatu yang kita inginkan akan sampai kepada kita, baik upaya maupun dihantarkan. Boleh Ibu buka amanahnya? Ada kertas yang tercabut. Ada satu kertas yang tercabut. Dari belakang? Atau mungkin yang jatuh ya? Ada yang jatuh? Bukan? Ada, coba lihat dari belakang. Ada satu kertas yang terjatuh. Bukan, ada di sela buku. Ada Bu, Ada satu kertas yang terlepas. Oke, boleh Ibu baca dan diangkat tunjukkan kepada teman-teman. Rezeki. Itu yang namanya satu kata yang selalu harus kita genggam adalah satu kata yang harus kita genggam adalah oke, yakin. Kalau kita yakin pada sesuatu, maka sesuatu itu akan mendekat kepada kita. Baik kita berupaya keluar keringat sendiri ataupun kita dihantarkan oleh orang lain diberikan kepada kita, itu namanya rezeki. Tidak ada satu orang kuat pun di luar sana yang mampu menahan rezeki kita. Maka mulai hari ini kasih nilai terbaik buat diri kita, terus belajar, karena belajar itu dari ayunan sampai ke liangan. Dari ayunan sampai ke mohon maaf lahir dan batin, insya Allah lain kali, lain waktu kita bisa ketemu dalam waktu yang lebih lama, kita bisa lebih berinteraksi dengan lebih berkualitas. Semoga kita semua dalam kondisi yang selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.